Saya mau menjawab ada dua pertanyaan dari abang yang di Medan dan satu lagi abang yang di Surabaya. Jadi pertanyaannya itu agak-agak mendekati, maka saya jawab sekaligus saja di kajian kali ini. Jadi pertanyaan pertama itu, si abang ini bertanya, "Bang, kok aku ini malas sekali berzikir," katanya. Nah, itu. Jadi kalau kita malas berzikir itu banyak faktornya ya. Yang pertama itu, kita mungkin belum merasa zikir itu menjadi apa? Menjadi suatu kebutuhan gitu loh. Nah, itu dia. Jadi zikir itu masih di level sekedar gitu. Nah, dan berikutnya, zikir yang pernah kita amalkan itu apa? Tidak merasakan gitu loh, tidak mendapatkan dampaknya pada diri gitu loh. Nah, itu juga membuat kita jadi malas itu. Dan bahasa lainnya, zikir itu tidak mengalami ketersambungan secara rohani gitu. Jadi dia hanya di ritual-ritual gitu aja. Ya. Pada akhirnya kita pun jadi malas ya. Sebenarnya malas itu manusiawi saja. Tapi kalau sudah terlampau malas, nah ini yang mesti tidak boleh didiamkan gitu loh. Nah itu diceklah penyebabnya apa itu. Nah diantaranya mungkin itu. Mungkin juga ya banyak persoalan-persoalan kehidupan kan. Nah silakan itu abang yang di Medan ditanyakan ke dalam dirinya. Bukan ditanyakan, diteliti, dicek itu semua. Dan yang paling penting itu adalah harus ada pembimbing. Kalau enggak ya serajin apapun dia, pasti nanti itu akan mengalami stuck di situ. Ya. Apalagi tadi yang tak mengalami itu. Jadi akan mandek gitu. Jadi itu ya, untuk abang yang di Medan itu, silakan diteliti di mana penyebabnya, dan tuh dimulai ya seperti yang saya sampaikan di kajian sebelumnya, dipaksakan, dirutinitaskan. Nah tapi memang mesti ada pembimbing. Kalau enggak nanti dipaksakan pun dia nggak ada pembimbing ya, kena lagi persoalan hidup, kena lagi ujian apa ini, dunia digital ini, ya habis itu ya. Nah itu ya, jadi pentingnya pembimbing di situ. Dia nanti yang mengontrol gitu loh ya. Kan kita ini nggak selalu stabil rajinnya kan turun naik itu, di kerwo turun naik. Situlah saat kita turun, nah dipecut, dipus oleh si pembimbing itu, oleh si guru itu kan gitu kan. Nah itu ya, silakan yang abang di Medan itu, teliti itu, dan tuh ya cari siapa guru pembimbingnya. Kalau udah punya guru, dia tanya gurunya, minta bimbingan kan gitu dia. Nggak ada jalan lain ya, begitu gitu loh ya. Kalau belum bisa bertemu gurunya, ya tanya ke gurunya siapa yang orang yang dipercayanya untuk membimbing kita, begitu. Namanya guru terus membimbing, nah macam mana kalau tak dibimbing, dibiarkan sendiri ya kayak gini. Ya, nah si abang ini ya harus berupaya cari guru pembimbingnya, tanya ke gurunya, ya kan? Siapa orang yang dipercaya guru kalau kita nggak bisa langsung ke jumpa guru, kan begitu. Bukan didiamkan, ya guru di sana awak di sini diam-diam begitu. Kita yang rugi, karam kita nanti kan gitu kan. Nah, harus ada upaya itu. Makanya saya bilang itu harus riset, ya, nalar berpikir kita harus hidup. Apa begini aja berzikir bertarikat itu gitu loh. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua, yang abang Surabaya ini dia bertanya, "Bang, aku zikir aku sudah hening, enak," katanya, "tenang, masuk kosong," gitu kan. Apa seperti itu ya bang ya? Ya, kalau mengalami seperti itu ya saya tanya balik kan gitu kan. Saya tanya balik, waktu mengalami hening kosong itu apa dampak setelah pulang dari zikirnya itu? Apa yang didapat? Ya kan? Apakah hanya lepas zikir apa hening kosong ya
anteng-anteng gitu aja gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Itu hening kosong kemana larinya itu? Kalau hening kosong yang sudah lepas dia dari dimensi yang hening yang pertama, yang dari eh, apa ini, apa dari syaratnya kita ya profesor ini, kan gitu kan? Itu akan mendapatkan, ya itu yang sering saya ulang-ulang, itu akan mendapatkan getaran dan gelombang Tuhan, dan itu akan membawa petunjuknya, ya kan? Eh, Membawa banyak ketersingkapan, ya kan? Terbuka hijabnya, itu alam-alam batinnya terbuka. Nah, dia di alam roh itu kan ada ini apa di situ. Itu ada disebutkan di situ apa? Kalau di surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 tuh, ya. Kitabun Mubin katanya. Di situ ada kitab yang di Lauh Mahfuz kan gitu kan, yang itu yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu, ya kan? Yang Al-Quran Kodim bahasa lainnya, kalau Ayanda Guru Profesor bilang itu Al-Quran Kodim, Al-Quran Hakiki. Nah tentu dia kan terhubung ke situ, kalau sudah memang masuk ke alam hening yang ke alam ruhnya itu. Nah kalau sudah terhubung ke Kitabun Mubin itu, ke Al-Quran yang tak berhuruf, tak bersuara itu, tentu mendapat petunjuknya, kan itu logikanya, ya kan? Banyak bahasa lainnya mendapat ilmu laduni yang muncul dia tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba bertambah banyak pengetahuan marifatnya. Itu yang disebutkan Ayanda Guru Profesor itu, ditambah-tambah ilmunya kan itu. Jadi itu ukurannya, bukan hening kosong abstrak tanpa makna, ya. Itu kemana larinya itu? Jadi untuk abang yang di Surabaya itu teliti di situ ya. Aku ya, hening kosongnya itu bukan hening kosong tanpa makna begini. Nanti yang ada itu kayak kita dibawa seperti berhalusan halusinasi nanti, kayak gitu kan. Nah, ya itu ya, itulah gunanya. Tadi saya bilang yang di pertama itu guna guru pembimbing. Betul, ditanyakan itu. Benar nggak ini sudah di relnya itu? Kita kan nggak tahu tuh, alam ini kan begitu luas, lapisan-lapisan dimensionalnya. Wah, itu nggak tahu, kita merasa nanti sudah masuk ke alam roh, ternyata ke alam lain. Ya kan itu dia kan. Harus dapat getaran, harus bergetar kalau punya sampai nafsnya itu. Dan nanti berdampak kan, yang sering saya sampaikan itu apa? Merubah itu emosinya secara alamiah, perilakunya pun berubah itu. Ya, bukan orang jikir masuk alam hening begini tiba-tiba merasa bangga diri, enggak. Justru kalau sudah masuk alam ruh tuh, dia pulang dari jikir itu jadi mendapat banyak pengetahuan marifatnya, satu emosinya berubah, ya tuh kan. Satu dia semakin nol, semakin tidak ada dia, semakin dia apa, merasa tidak tahu gitu loh. Iya kan? Itu. Justru di saat tidak tahu tuh, tapi nanti bertambah-tambah pengetahuannya, kan gitu kan. Banyak ketersingkapan yang terjadi. Itu. Jadi itu ya yang bagi abang yang berdua ini, intinya harus punya guru pembimbing, ya. Kalau nanti kita tidak tahu, ya sudah sampai di mana jika kita